Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahrani Sinadahlan dengan NIM G002326 dari kelompok SGD B5. Di video ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan yang sudah saya dapatkan dari praktikum anatomi di blok 2.3, yaitu blok neuroendokrin dan indera khusus. Oke, langsung saja. Hmm, Oke, jadi di video ini untuk overview apa saja yang akan saya sampaikan di video ini, yaitu yang pertama ada area Brodmann, kemudian ada tractus piramidalis dan extrapiramidalis, kemudian ada encephalon, medulla spinalis, nervus cranialis, circulus arteriosus wilisi, jalur penglihatan, kemudian ada otot mata, saraf simpatis dan parasimpatis, kemudian ada modalitas saraf kranial. Oke, untuk yang pertama adalah area Brodmann. Area Brodmann itu merupakan apa ya, pembagian daerah di otak kita, di korteks otak yang dibedakan atas dasar sel-sel saraf penyusun jaringannya. Nah, ini tuh ada sekitar 50-an area Brodmann yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama ini tuh kita akan bahas beberapa di antaranya. Jadi ini adalah area ventral atau anterior atau area depan. Jadi di sebelah dari kita sini. Dan ini ada yang area eh, dorsal. Ini merupakan bagian dorsal atau yang di belakang sini. Jadi yang pertama itu ada area 4. Ini area 4 itu disebut juga dengan gyrus presentralis, yaitu fungsinya merupakan area motorik primer. Nah, area motorik primer ini tuh dia fungsinya adalah untuk menggerakkan otot muka dan badan kita yang secara sadar, bukan otot-otot polos kayak otot jantung, kemudian usus, bukan ya. Tapi otot-otot yang gerakannya itu kita sadari. Kemudian selanjutnya di sini ada area 6, itu merupakan area motorik sekunder. Area motorik sekunder ini fungsinya untuk membantu si area 4 ini dalam memperhalus dan apa ya, ya pokoknya gerakannya itu diperhalus dan biar gerakannya tuh nggak yang patah-patah gitu lah. Terus selanjutnya ada area 312, ini tuh merupakan area sensorik primer. Area sensorik primer ini fungsinya dia untuk apa namanya, mengenali kayak sumber, kualitas, kemudian kuantitas dari suhu, kemudian nyeri, dan juga raba tekan. Kemudian selanjutnya ada area 43, ini merupakan area gustatorik atau area dia itu fungsinya untuk merasakan rasa yang dari lidah kita. Terus selanjutnya ada area 4445, ini merupakan area bicara motorik. Jadi area bicara motorik ini tuh disebut dengan area Broca, yaitu berfungsi untuk supaya kita tuh bisa ngomong. Jadi kalau misalkan dia ada gangguan, ini tuh namanya afasia Broca. Orang-orang dengan afasia Broca, dia itu bisa ngerti yang diomongin sama orang lain, tapi dia nggak bisa buat ngomong apa yang diomongin sama orang lain itu, karena dia nggak bisa ngomong. Terus pasangan bukan pasangan sih, kayak ya satunya gitulah dari si area blok ini tuh ada area Wernicke, itu ada di area 39, 40 sama 22. Ini area Wernicke ini tuh merupakan area bicara sensorik. Jadi dia itu berfungsi agar kita tuh bisa ngerti apa yang diomongin orang lain. Nah, kalau dia mengalami gangguan, itu namanya afasia Wernicke. Itu tuh kita nggak bisa, orang-orang dengan afasia Wernicke itu dia nggak bisa ngerti omongan orang lain, tapi dia bisa ngomong. Nah, kan dia nggak bisa ngerti apa yang diomongin orang lain, tapi dia bisa ngomong, otomatis omongannya yang diomongin itu ya aspun, asal bunyi gitu, kayak nggak jelas dia ngomong apa, kayak nggak nyambung sama yang ngajak ngobrol gitu. Nah, dua-duanya antara afasia Broca sama afasia Wernicke ini tuh dia sama-sama nggak bisa ngulang apa yang dia ucapin. Apalagi yang afasia Broca ini, dia kan nggak bisa ngomong ya, otomatis kalau nggak bisa ngomong ya dia nggak bisa ngulang apa yang diomongin. Ngomong aja nggak bisa, apalagi ngulang gitu. Terus kalau yang afasia Wernicke, ya karena dia nggak bisa ngerti apa yang diomongin, jadi dia kayak abis ngomong ya udah linglung gitu kan, kayak nggak bisa tahu tadi aku ngomong apa ya, jadi dia nggak bisa ngulangin omongannya dia sendiri. Terus selanjutnya ada area 17 di sini, itu merupakan area visual primer. Yaitu fungsinya untuk biar kita tuh tahu kayak oh di depan itu ada benda, sebatas itu aja. Terus untuk
area 18-19 itu ada area visual sekunder gitu yang bisa ngebuat kita tuh kayak tahu benda apa yang ada di depan kita. Terus dari warnanya, bentuknya kayak gitu-gitu dan dia juga berfungsi sebagai apa ya, memori kayak kita tuh bisa ngeliat benda apa. Terus selanjutnya ada area eh, sebentar. Ini 4142 itu merupakan area auditori primer. Jadi dia kayak visual primer gitu. Sama-sama primer. Jadi dia cuman buat mengenali oh ada suara yang masuk ke telinga kita. Tapi kalau area yang selanjutnya itu yaitu ada area 22, ini tuh dia bisa mengenali kayak suara yang kayak gimana sih yang masuk ke telinga kita kayak apakah suaranya itu halus atau suaranya itu nyaring atau apa kasar atau kenceng itu dia di adalah fungsi dari area 22 ini dan dia juga berfungsi sebagai memori dari apa yang barusan kita dengar. Selanjutnya ini adalah ada traktus piramidalis sama ekstrapiramidalis. Traktus itu merupakan kayak apa ya, penjalaran gitulah. Kalau traktus piramidalis ya traktus yang dia berjalan di melewati ini piramis. Dia itu merupakan jeres dari area motorik primer dan sekunder, yaitu ada tadi area 4 sama area 6. Terus dia itu berjalan menuju ke medula spinalis dan dia bakal berakhir di kornu anterior dari medula spinalis. Nah, jadi di medula spinalis itu dia kan ada dua kornu kan, ada dua kornu posterior sama kornu anterior. Kalau yang posterior dia fungsinya adalah untuk yang sensorik, dia yang ke atas. Kalau ini tadi kan traktus piramidalis itu kan penjalanan dari area motorik. Motorik berarti dia yang akan ke depan. Jadi yang depan ini fungsinya kornu yang depan ini fungsinya adalah untuk yang motorik begitu. Nah, jadi dia dari korteks dia akan turun menuju ke kapsula interna, terus dia akan melewati ini ke kapsula interna, terus dia turun, dia akan melewati pons, kemudian ke medula oblongata, terus sampai ke desusatio piramidalis. Nah, di desusatio piramidalis ini dia akan terbagi menjadi dua. Ada yang menyilang sama ada yang nggak menyilang. Yang menyilang itu disebut traktus corticospinalis yang lateralis, kalau yang nggak menyilang itu disebut traktus corticospinalis yang anterior. Tapi sebenarnya nanti kalau misalkan dia mau keluar gitu kan sarafnya, itu si traktus yang anterior ini juga bakal menyilang, tapi menyilangnya itu bukan di desusatio piramidalis, menyilangnya itu di tempat yang dia mau keluarnya gitu. Terus selanjutnya itu ada traktus ekstrapiramidalis. Traktus ekstrapiramidalis ya berarti traktus-traktus selain dari traktus piramidalis, begitu. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk menunjang fungsi dari traktus piramidalis ini. Terus itu tuh contohnya itu ada traktus vestibulospinalis. Itu nah ini traktus vestibulospinalis. Itu fungsinya dia sebagai keseimbangan dan tonus otot. Kemudian ada traktus reticulospinalis yang ini. Itu dia fungsinya untuk ide itu berasal dari pons. Nah, terus ada traktus reticulolateralis. Reticulolateralis itu dia dari medula oblongata. Terus ada traktus tectospinalis itu berasal dari mesencephalon menuju ke medula spinalis. Oke, lanjut. Ini untuk anatomi dari ensefalon. Jadi ensefalon itu saat kita masih dalam embrio, dia itu berasal dari apa ya, secara embriologis lah. Jadi itu awalnya dulu terbagi menjadi tiga. Ada dari prosencephalon, mesencephalon, sama rhombencephalon. Nah, si prosencephalon ini dia akan berkembang menjadi dua, ada telencephalon sama diencephalon. Telencephalon ini dia yang akan menjadi cerebrum atau otak kita yang ini, kita yang gede. Terus kalau yang diencephalon itu dia akan jadi talamus, hipotalamus, epitalamus. Itu talamus, epitalamus, hipotalamus itu ada di sebelah sini. Terus kalau yang mesencephalon dia akan berkembang jadi mesencephalon, terus ya jadi mesencephalon atau otak tengah midbrain. Itu yang ini, yang bentuknya kayak paruh ayam ini. Terus selanjutnya itu ada yang terakhir ada rhombencephalon. Dia akan berkembang menjadi dua yaitu ada metencephalon sama mielencephalon. Metencephalon dia bakal berkembang jadi pons pons yang ini sama cerebellum. Terus kalau yang mielencephalon dia akan berkembang menjadi medula oblongata.
Yang pertama ada yang ini cerebrum. Jadi cerebrum itu merupakan bagian encephalon yang terbesar. Dia letaknya ada di fossa cranii anterior at media. Dia terdiri dari dua lobus. Jadi otak kita tuh ada dua lobus, ada kanan sama kiri. Nah, eh, dise- dia itu dipisahkan oleh yang namanya visura longitudinalis cerebri. Jadi di tengah-tengah sini tuh kayak ada apa ya? hmm, Visura gitulah, ada cekungan yang memisahkan antara otak kanan dan otak kiri. Terus tapi dia misahnya tuh nggak benar-benar misah, jadi dia tetap ada sambungannya. Dia disambungin sama yang namanya corpus callosum. Corpus callosum tuh yang ini, yang kayak warnanya lebih terang terus lebih padat. Nah, ini namanya corpus callosum. Terus di cortex cerebrinya ini dia tuh ada yang namanya gyrus sama sulcus. Gyrus itu yang nonjol, kalau sulcus itu yang lekukannya. Terus dia juga dibagi menjadi beberapa lobus sesuai dengan letaknya sih. Jadi kalau kita ingat-ingat kembali itu kan di kranium kita kan ada beberapa tulang, kan ada tulang frontalis, parietalis, occipitalis, terus temporalis. Nah, lobus-lobus ini pembagiannya itu sesuai sama kayak dia ada di mana gitu. Dia dekat sama tulang apa. Kayak misalkan ini dia lobus parietalis. Di atasnya ini kan ada os maaf, ini lobus frontalis. Di atasnya ini ada os frontal, kemudian ada lobus parietal dekatnya sama os parietal. Terus lobus occipital dekatnya sama os occipitalis. Terus ada lobus temporal, dia dekat sama os occipital. Tuh. Nah, terus dia juga ada beberapa sulcus. Nah, tadi udah saya sebutin di sebelumnya kalau sulcus itu merupakan cekungannya, kalau gyrus itu yang menonjolnya gitu kan. Nah, dia juga ada beberapa sulcus yang kayak gede-gede gitu. Ada namanya, nah, ini yang pertama ini yang di antara merah sama biru. Ini namanya adalah sulcus centralis. Terus di sini ini ada yang namanya sulcus lateralis. Terus nanti di belakang sini juga ada yang namanya sulcus eh, parieto occipitalis. Ini nih. Sulcus parieto occipitalis yang memisahkan antara lobus parietal sama occipital. Terus selanjutnya itu ada diencephalon. Diencephalon tuh yang tadi yang ada talamus, epitalamus, subtalamus, sama hipotalamus. Nah, fungsinya tuh buat apa? Jadi yang pertama talamus itu dia tuh kayak masa substansia grisea besar di kanan dan kiri ventriculus tertius. Jadi ini ini yang yang ini talamus. Dia terdiri dari dua, ada thalamus dextra sama sinistra yang dihubungkan oleh namanya adesio thalamica. Dia fungsinya itu sebagai relay station dari lintasan korteks cerebri pusat. Udah sih. Terus selanjutnya ada subthalamus. Subthalamus itu dia fungsinya sebagai kontrol aktivitas otot. Terus ada epitalamus itu dia kan ada terdiri dari dia tuh terdiri atas nukleus habenularis sama glandula atau nukleus pinealis. Nah, yang habenularis itu fungsinya untuk pusat integrasi jeres afferent olfactorius, visceral sama somatik. Kalau yang glandula pinealis ini tuh dia sebagai inhibitor produksi hormon. Dia juga sebagai sekresi melatonin yang mengatur atau regulasi irama sirkadian atau irama tidur kita. Lalu dia juga berfungsi sebagai reproduksi ya, yang tadi yang hormon melatonin. Terus yang selanjutnya itu ada hipotalamus. Hipotalamus itu fungsinya dia itu letaknya ada di sebelah sini. Ini kan talamus, di bawahnya hipotalamus. Dia fungsinya untuk mengendalikan fungsi vital tubuh, kayak misalkan mengendalikan dan mengintegrasikan fungsi dari SSO, terus regulasi suhu tubuh, metabolisme, sama homeostasis. Terus juga mengatur sekresi hormon, kayak melepaskan lysing dan inhibitor hormon yang diterima hipofisis. Yang selanjutnya ini ada medula spinalis. Nah, medula spinalis ini dia ada struktur eksternal sama struktur internanya. Kalau struktur eksternal itu ada visura mediana anterior, kemudian ada sulcus mediana posterior, terus ada sulcus anterolateralis, eh,
kemudian ada sulcus posterolaterales. Terus kalau yang struktur internalnya dia dari substansia alba yang di bagian luarnya, kemudian ada substansia grisea yang bentuknya kayak kupu-kupu ini. Terus ya, terus mm, di apa namanya medula spinalis ini dia ada yang namanya intumescentia, ada intumescentia. Intumescentia itu dia kayak apa ya? Bagian dari medula spinalis ini tuh yang lebih lebar gitulah. Kenapa dia lebih lebar? Karena dia tuh kayak ada kumpulan-kumpulan dari saraf-saraf yang akan menginervasi dari apa namanya anggota gerak kita. Jadi ada dua intumescentia, ada intumescentia yang cervicalis sama intumescentia yang lumbalis. Terus di ujungnya ini dia ada yang namanya conus medullaris itu kayak yang tempat ujungnya dari si medula spinalis ini. Tapi dia nggak ujung-ujung banget, soalnya tadi dia kayak macam lanjutannya, ini namanya cauda equina. Nah, terus buat lapisan-lapisan dari medula spinalis, ini tuh dia lapisannya sama kayak lapisan dari meninges. Jadi dia ada dura mater spinalis, terus ada pia mater, sama arachnoid mater. Terus dia juga ada nanti ada ligamentum denticulatum, ya ligamentum denticulatum yang dia bakal memfiksasi si medula spinalis ini biar dia nggak goyang-goyang gitu. Nah, terus medula spinalis ini dia kan akan ngeluarin kayak saraf-saraf ini kan. Nah, saraf-sarafnya ini dia itu bakal membentuk plexus. Nah, yang membentuk plexus ini dari rami anteriornya. Jadi si medula spinalis ini tuh ada 4 rami. Ada anterior, posterior, rami menialis, sama communicans. Nah, yang membentuk plexus ini adalah yang rami anterior. Jadi dia ada 4 plexus, yaitu ada plexus cervicalis, brachialis, lumbalis, terus sama plexus sacrococcygeus. Yang plexus cervicalis itu dia dibentuk dari C1 sampai C4, kemudian plexus brachialis itu tuh dia dari C5 sampai T1, terus ada plexus lumbalis itu dari lumbal 1 sampai lumbal 4, terus yang terakhir itu ada plexus sacrococcygeus itu ada lumbal 4 sampai S4. Nah, yang thoracalis kemana? Kok dia nggak membentuk plexus? Nah, yang thoracalis ini emang dia nggak membentuk plexus, tapi dia itu bakal langsung keluar gitu aja. Dia akan membentuk nervus intracostae. Oke, sudah lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah eh, nervi cranialis. Jadi di kranium kita ini dia akan ngeluarin kayak nervus-nervus, saraf-saraf. Jadi ada 12 nervus cranialis. Ada nervus 1 sampai nervus 12, yaitu ada olfactorius, opticus, oculomotor, troclear, trigeminus, abducens, facialis, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, aksesoris, sama hipoglosal. Nah, tempat keluarnya di mana? Yang pertama itu nervus 1 sama nervus 2 itu dia keluar dari encephalon. 3 sama 4 dia keluar dari midbrain atau mesencephalon. Kemudian 5, 6, 7, 8 dia keluar dari pons. 9, 10, 11, 12 dia keluar dari medula oblongata. Nah, itu untuk tempat keluar yang lunaknya. Kalau tempat keluar yang keras atau dari basis kranii, ini yang pertama. Ini ada lamina cribrosa. Itu tempat keluar dari nervus 1. Terus ada kanalis opticus. Sama kayak namanya, kanalis opticus. Berarti dia tempat keluar dari nervus opticus. Kemudian yang selanjutnya ada visura orbitalis superior. Yang ini, visura orbitalis superior, dia ada 4 nervus yang keluar, yaitu ada oculomotor atau nervus 3, kemudian ada trochlearis nervus 4, dan trochlearis nervus 4, kemudian ada ophthalmicus yaitu nervus 5 cabang 1, kemudian yang terakhir ada nervus 6 atau nervus abducens. Terus selanjutnya ada foramen rotundum. Ini 5 cabang 3 yaitu maxillaris, kemudian foramen oval itu 5 cabang 3 yaitu mandibularis. Terus selanjutnya ada ini meatus austicus yang internus. Yang ini dia merupakan tempat keluarnya nervus 7 sama 8. Terus ada foramen jugular yang gede ini. Dia tempat keluarnya nervus 9, 10, 11. Terus kalau yang nervus yang terakhir, nervus 12, hipoglossus, dia eh, keluarnya dari canalis condylaris. Nah, terus untuk fungsi-fungsinya, yang pertama nervus 1 itu olfaktoria untuk penciuman.
Terus dia untuk mata, untuk penglihatan. Kalau yang tiga, okulomotor itu untuk menggerakkan dari otot-otot mata. Terus em, yang selanjutnya itu ada yang selanjutnya ada nervus 4 trochlearis itu untuk menginervasi musculus obliquus superior. Terus itu ada di mata juga, otot mata juga, yang dia fungsinya untuk menarik benda mata ke atas. Nervus 5 trigeminus itu untuk sensori dari wajah. Itu ada dari apa gigi, kemudian ada mata, oral cavity, sama dura mater. Terus selanjutnya ada nervus 6, itu nervus abducens, itu inervasi otot rectus lateralis yang ada di mata juga, yang fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke lateral. Terus nervus 7, nervus facialis, menginervasi otot mimik wajah, terus kemudian 9 itu ada vestibulocochlearis untuk keseimbangan. Maaf, nervus 8 vestibulocochlearis untuk keseimbangan, nervus 9 itu untuk apa glosofaringal itu untuk menginervasi kayak indera pengecap, terus apa sekresi dari air liur kita. Terus 10 itu untuk vagus itu menginervasi organ-organ dalam, 11 aksesorius untuk menginervasi otot sterocleidomastoideus sama trapezius. Terus 12 hipoglossus itu untuk menginervasi lidah, otot lidah kita. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ini merupakan vaskularisasi dari otak kita. Itu ada yang namanya circulus arteriosus Willisi. Ini tuh merupakan apa ya, pembuluh darah yang saling berhubungan, dia membentuk lingkaran gitu, yang memberikan aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior otak. Nah, dia kan bentuknya lingkaran ini, itu dia tujuannya adalah untuk melindungi apa ya, terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh, entah pembuluhnya pecah atau pembuluhnya itu tersumbat. Jadi misalkan kayak di sini dia tersumbat, dia tetap bakal bisa dapat apa namanya, vaskularisasi dari pembuluh darah yang entah dari sini atau dari sini gitu. Nah, dia ini tuh ada beberapa pembuluh darah. Yang pertama ini ada arteri karotis interna yang dia bakal bercabang jadi beberapa arteri, yaitu ada arteri cerebellar media, cerebellar ini yang cerebri anterior, cerebri media, terus ada arteri komunikan posterior, terus ada arteri koroidia anterior. Di sini juga ada arteri posterior, arteri cerebri posterior. Di sini ada arteri basilaris yang merupakan yang dia itu dari arteri vertebralis. Ini untuk skemanya secara jelas, dan ini untuk kayak otaknya dia di otak itu kayak gimana ya, kayak gini gitu lah. Nah, ini gambarnya lagi. Nah, ini yang dia dari aorta. Jadi dia dari arcus aorta, dia kan arcus aorta ini kan dia bakal ada tiga cabang kan. Ada arteri brachiosephalika, terus ada arteri carotis communis yang hmm, kiri sinistra, terus ada arteri subclavia. Nah, terus arteri karotis komunis ini dia bakal cabang jadi dua, yaitu ada arteri karotis komunis yang eksterna sama arteri karotis komunis yang interna. Nah, yang berfungsi untuk memvaskularisasi otak ini, dia adalah yang arteri karotis komunis yang interna. Ini dia yang akan membentuk um, circulus arteriosus Willisi bersama dengan arteri vertebralis yang bakal jadi arteri basilaris, dan dia akan membentuk sebuah lingkaran kayak gini. Oke, selanjutnya adalah tentang jalur jalur penglihatan. Nah, jalur penglihatan ini dia dimulai dari cahaya yang diterima sama
sel fotoreseptor. Mulai dari yang terluar sampai yang ke dalam, yaitu ada sel konus, kemudian ada sel bipolar, sama sel ganglion. Terus dia akan, maaf. Jadi dia akan diterusin ke kumpulan akson di ganglion. Ini dia akan diterusin ke sini. Dia akan membentuk yang nervus 2 ini. Nah, terus dia akan diterusin ke serabut nervus 2 yang maksud ke chiasma opticum, kemudian ada di tractus opticus, kemudian dia akan nyampe ke apa nucleus geniculatum lateralis, kemudian ke radiasi optika, hingga akhirnya akan sampai ke lobus occipitalis, yaitu di area visual primer atau area Brodmann 17. Nah, sebenarnya dari nukleus geniculatum lateralis ini, dia akan memiliki 3 arah daras visual, yaitu dia ada yang melanjutkan diri ke arah visual primer, itu untuk yang ke sini itu untuk menginterpretasikan visual, kemudian dia melanjutkan diri ke pretektal nukleus, fungsinya itu untuk mengatur refraks pupil, terus ada juga yang melanjutkan diri ke ventrolateral preoptik atau VLPO nukleus, fungsinya untuk mengatur siklus tidur pada tunanetra. Oke, selanjutnya ini adalah otot-otot otot-otot yang ada di mata kita. Nah, otot-otot ini tuh ada banyak, ya banyak sih. Nah, dia ada yang pertama ini adalah otot rectus superior, dia yang nempel langsung ke mata. Nah, di atasnya ini dia ada otot levator palpebra, fungsinya adalah untuk mengangkat palpebra kita. Jadi dia itu yang bisa ngebuat kita kayak melek, terus merem, melek, merem. Nah, itu yang kerja itu adalah otot levator palpebra. Terus selanjutnya adalah selanjutnya itu ada musculus obliquus yang superior. Musculus obliquus yang superior ini dia fungsinya untuk abduksi, depresi, dan juga rotasi medial. Terus ada selanjutnya ini ada musculus rectus yang lateral. Dia fungsinya untuk abduksi, terus di sini ini ada yang rectus medial, terus ini ada yang rectus inferior, terus yang ini adalah obliquus yang inferior. Nah, yang obliquus yang inferior ini dia fungsinya untuk abduksi, elevasi, dan rotasi ke lateral. Oke, lanjut. Nah, ini untuk penampang dari apa sih sisi yang lain lah. Ini ada rectus yang medial, rectus lateral, obliquus inferior, obliquus yang superior, ada elevator palpebra, terus ini ada yang rectus superior, terus ini rectus inferior. Oke, selanjutnya adalah perbedaan dari, oh sebentar guys. Oke, selanjutnya ini adalah perbedaan antara darah simpatis dan parasimpatis. Ini untuk perbedaan yang pertama dilihat dari gambar ini yang ini tuh yang simpatis. Ini yang parasimpatis. Jadi kalau yang simpatis ini ada apa namanya neuron preganglioniknya itu dia pendek. Terus neuron yang postganglionnya dia lebih panjang. Kalau yang parasimpatis dia neuron preganglionnya lebih panjang. Kalau yang neuron postganglionnya dia lebih pendek. Nah terus apa namanya untuk neurotransmitternya kalau yang simpatis ini semuanya ada, mau dia preganglion atau postganglion, dia adalah asetilkolin. Oh, salah. Kalau yang simpatis dia preganglion itu asetilkolin, tapi kalau yang postganglion itu dia norepinefrin. Nah, efektornya atau organ yang dituju itu ada kayak glandula, kemudian ada otot jantung, terus ada otot polos. Kemudian kalau yang untuk eh, parasimpatis itu neurotransmitternya baik dari preganglion dan postganglion itu dia dua-duanya adalah apa namanya asetilkolin. Terus untuk
yang dituju, unsurnya sama sih guys, yang dituju antara simpatis sama parasimpatis. Nah, untuk fungsinya sendiri, kalau yang simpatis itu dia fight or flight, kalau yang parasimpatis itu rest and digest. Terus lanjut, hmm, sebentar guys. Lanjut ke, belum bisa di next. Oh, nah, jadi ini selanjutnya adalah tipe modalitas atau komponen dari nervi cranialis. Yaitu ada general, ada yang spesial, kemudian ada yang somatik, ada yang visceral, ada yang eferen, sama aferen. Nah, ini dibedakan berdasarkan beberapa hal. Jadi yang pertama, berdasarkan arah rangsangan, itu dari mana dan akan menuju ke mana. Yang pertama, kalau yang E, itu eferen, itu dia merupakan jika rangsangannya itu berjalan dari pusat saraf menuju ke efektor organ. Tapi kalau yang aferen itu sebaliknya. Jadi dia dari organ menuju ke eh, pusat saraf. Kemudian dari bentuk rangsangan itu ada general, ada spesial. Itu ada general itu rangsangan umum. Jadi kayak nyeri, raba tekan, panas, dingin. Nah, kalau yang spesial itu rangsangan khusus kayak misalkan rangsangan khusus yang dia tuh di indera. Jadi dia ada kayak misalkan dari mata, telinga, lidah gitu-gitu. Nah, terus kalau yang asal-usul organ itu ada visceral sama somatik. Kalau visceral itu dia ya organ dalam, dia itu derivat dari yang endoderm, itu kayak ada otot-otot mimik, terus otot pembuluh darah, otot-otot mastikatoria, otot polos, laring, dan faring. Terus kalau somatik itu derivat ektoderm, yaitu ada kulit, mata, telinga, jantung, lidah, terus otot skelet. Terus juga ada derivat dari arcus brachialis, itu organ brachiometrik. Itu ada misalkan ada otot mastikatoria, ngunyah, terus ada otot mimik wajah, terus ada otot stylopharyngeus, laring, faring, palatum, terus ada musculus sternocleidomastoideus sama musculus trapezius. Tuh. Nah, ini untuk daftar pusaka untuk sumber yang saya pakai. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.